Kapalan tenggelam. Jadi ujar Allah, berusahalah untuk bersungguh-sungguh di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, nah ini ancaman berarti lah. Berarti ini ancaman. Jika tidak ujar Allah, la yushikanna Allah ayyab'adha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Maka bila tidak, la yushikanna, ujar ulama maknanya ay liyusri'anna ajilan. Kalau kamu tidak peduli atau masa bodoh dengan kemaksiatan yang terjadi, kita tutup mata, maka ujar Allah, berhati-hatilah dengan azab yang begitu cepat yang Allah akan turunkan kepada kalian ketika kalian sudah terpelepet dengan azab tadi. Azab turun, kada kesandangan lagi sudah, kada mampu lagi menahan. Summa tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, meminta ini, meminta ringanakan, meminta ini, fala yustajabu lakum, maka tidak akan diperkenankan lagi permohonan kalian. Fala yustajabu lakum, maka tidak akan lagi diperkenankan permohonan kalian. Kenapa? Karena ketidakpedulian kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Berarti datangnya azab yang bertubi-tubi itu adalah hasil hukuman dari tidak pedulinya kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita bila melihat orang beramar ma'ruf nahi mungkar, amun kita belum kawa, minimal jangan meniwas orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di hulut, sedangkan inya beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian amar ma'ruf itu mungkin masih mudah lah. Amun ulun mendatangi pian, mengajak pian pada satu kebaikan, itu kada terlalu berat bagi kita. Ulun ajak pian untuk melakukan kebaikan, itu kada berat. Nang berat itu ketika kita mencoba melarang orang dari satu kemaksiatan, sedangkan itu sudah sesuatu yang diketujuinya. Nah itu berat. Nah, amunnya kada tahu hukum, diberitahu pada itu haram, mungkin masih mendengar. Munnya kada tahu hukum, nyaman diberitahu. Ini mun sudah tahu hukum, tetap menggawi, ini terrepot sedikit memberitahunya. Karena nafsunya ada di situ. Makanya ujar bahasa orang bahari itu membangunkan orang bangun itu paling alik. Lamun orang tu guring, kita banguni, ketok aja rumahnya. Amun kada mempan diketok, ujar orang Banjar tu digandah. Digandah tu digedor. Bila diketok kada mempan, gedor. Bangun aja nya. Asalinya guring. Nang sakit kepala nih membangunakan orang nang pura-pura guring. Tahuinya, bah nagih hutang kawan ni datang dia. Merasa nang datang nih menagih hutang pura-pura guringnya. Ini pian biar dikuriaki gempa katanya bangun. Karena membangunakan orang nang bangun. Kadang membangunakan orang guring. Bangun dia cuma pura-pura guring. Nah itu repot. Kalau orang tidak tahu suatu hukum diberitahu dan dia menerima nyaman. Ini sudah tahu hukum itu tapi hatinya ngeyel. Nah, makanya ketika kesombongan itu ditanya apa sih makna sombong? Sombong itu bukan orang berpakaian bagus. Bukan orang berperabot bagus. Sombong itu merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, dan menolak kebenaran. Seorang salah, diberitahu nang bujur melawan, gengsi rasanya mau umpati taguran orang. Nah itu sombong pada jemaah. Gengsi benar mengakui seorang salah. Kai mencari kacamata abut. Habis cucu dipukuli, nang kada dapat mencari sidin, cucu abut mencari akan. Sekalinya cucu menunjuk nang di dahi pian itu apakah aja rupanya kacamata sidin itu tak ini nah. Abut mencari.
sadar pada ada di sini, tapi gengsi sudah terpukuli cucu. Kacamata nang lain di sini. Padahal nang itu juga yang dicari. King anunya gengsi. Nah jadi itu yang pertama. Nahi mungkar itu sulit. Apalagi bernahi mungkar kepada orang yang kuat. Makanya di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Dalam riwayat itu kalimatu haqqin. Jihad yang paling berat. Kalau bicara jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Oh, itu maka berat. Apalagi dulu. Dulu itu monarki absolut. Main raja tuh bang nang ampunnya, nang ditagur raja. Kadang kalau digabar raja ini semuanya di tangannya. Kadang-kadang gagu raja. Kalau negara ini kekuatan masih terbagi antara presiden, DPR, antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu terbagi kekuatan. Amun raja tuh ampunnya semua. Berbicara yang hak di hadapan mereka itu termasuk jihad yang paling afdal. Kada mudah memang, kada mudah. Tentu penuh dengan konsekuensi. Sultan jair ai zolimin fajir. Jair zolim. Sultan ini zolim. Na'udzubillah min dzalik. Cuma ada satu riwayat ulun baca diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan Imam Al-Bazzar bersumber daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ujar Nabi, as-sultanu zillullah fil ard. Pemimpin itu adalah dalam tanda kutip bayangan Tuhan. Seakan-akan menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya'wi ilaihi kullu mazlumin min ibadih fa in adal kana lahul ajr wa kana 'ala ar-ra'iyati syukur. Jadi kepada merekalah datang orang-orang terzolimi itu untuk mengadu. Sekarang kemana orang terzolimi ba'adu? Amun kada kepada pejabat, kepada aparat. Wadah ba'adu. Lamun sampai wadah mengadu ini justru nang menzoliminya, kemananya ba'adu? Dikatakan tadi pemimpin itu, pejabat itu dalam tanda kutip bayangan Tuhan. Artinya wakil Tuhan di muka bumi untuk mengurusi hamba-hamba Tuhan. Maka kepada mereka lah masyarakat datang untuk mengadu. Jika kezoliman itu bersumber dari mereka, lalu masyarakat ini adu ke siapa? Bingung masyarakat. Namun jika terjadi fa'in adal, jika pemimpin itu ternyata bersikap adil di dalam kepemimpinannya, kana lahul ajr, dia akan mendapatkan pahala, wa kana 'ala ar-ra'iyati syukur, dan wajib atas masyarakat mensyukuri pemimpin nangka itu. Kita tuh berada di satu zaman pemimpin kita adil. Pemimpin kita bujur-bujur masyarakat itu diperhatikannya.
keadilan ditegakkannya. Ya kada peduli siapa aja yang berbuat salah, bila zalim maka kezalimannya akan dibalas. Bila terzalimi maka ini akan dibantu. Bila kita bertemu dengan yang begitu, si pemimpin mendapat ganjaran besar dan rakyat mesti bersyukur. Dua, wa in jara aw khafa aw zalam aw hafla wa in jara aw hafa aw zalam kana alaihi al-wizr. Tetapi apabila ternyata pemimpin itu bersikap tidak adil, zalim di dalam kepemimpinannya, kana alaihi al-wizr, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa 'alal ra'iyati sabr, dan hendaklah masyarakat itu bersabar. Nah, ini menarik. Ujar Nabi, bila pemimpin kamu baik, maka mereka mendapat pahala, masyarakat bersyukur. Bila kamu mendapat pemimpin yang zalim dan buruk, maka mereka akan menanggung dosa dan masyarakat hendaklah bersabar. Jika nang baik tadi kita disuruh bersyukur, nang buruk suruh bersabar. Kenapa begitu? Kalau kita melihat konteksnya para jamaah, pada fase-fase awal memang tidak dikenal kepemimpinan seperti kita hari ini. Di fase awal. Kita harus bisa membedakan konteks lah. Kapan itu diucapkan dan bagaimana keadaan di saat itu. Jika kita melihat ulama dulu melarang masyarakat turun ke hadapan penguasa. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab para salaf, mereka melarang masyarakat untuk turun menghadapi penguasa. Itu karena saking overpowernya penguasa dulu, ia bisa melakukan apapun ke masyarakat. Jadi ulama dulu benar menahan masyarakat untuk tidak turun. Tapi ulamanya yang turun. Jadi seakan-akan ulama inilah yang menjadi filter dan jembatan. Sehingga apa kebutuhan masyarakat yang harus disampaikan, ulama yang maju menyampaikannya. Beratlah, berat. Makanya tadi dikatakan afdalul jihad apa? Kalimatu haqqin ay kalimatu adlin inda sultanin jair. Yang melakukannya siapa? Ulama yang maju menghadapinya. Makanya kada sedikit ulama itu menahan siksaan bahari karena harus menjadi penyambung lidah, tapi masyarakat aman. Menjaga masyarakat supaya bukan masyarakat yang mendapatkan tekanan dari penguasa yang zalim tadi. Tapi ulama mengatakan itu berbeda kasus jika sistem itu berubah. Dan ternyata si pemimpinlah yang menyuruh. Bila saya ada kesalahan atau ada sistem yang kurang bagus, maka sampaikanlah dengan cara aspirasi kepada kami. Silahkan aspirasi dengan tertib. Silahkan turun untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu perintah dari si pemimpin. Maka di saat itu ulama mengatakan demo yang dilakukan itu tidak sama dengan demo yang dilakukan di masyarakat. Karena kalau kita bicara mudarat, hukum asalnya tidak mudarat dulu. Karena itu harusnya dilakukan dengan tertib untuk menyampaikan aspirasi. Jika ternyata terjadi anarkis itu hal berbeda. Tapi ketika masyarakat turun, misalnya ini misal, ada undang-undang dibuat misalnya menguntungkan koruptor. Dan itu telah diuji dan dikaji oleh para ahli. Dasar menguntungkan koruptor. Maka masyarakat bangun untuk melawan UU itu. Maka ketika mereka bangun mengaspirasikan berarti bentuk ketaatan kepada pemimpin. Karena pemimpin menyuruh inilah koridornya untuk menyampaikan pendapat. Bukan bersurat kayak sekarang, bersurat kirim ke kada. Dengan itulah yang mampu memberikan tekanan sehingga kemudian pemimpin melihat apabila ini berbenturan dengan keinginan orang banyak bakal ribut, maka kemudian pemimpin merubah undang-undangnya mungkin. Berarti bentuk demo yang dilakukan itu adalah bagian daripada ketaatan terhadap sistem yang oleh pemimpin sudah buat. Begitu koridor yang diatur justru. Jadi harus dipahami, maka pada dasarnya berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu demo yang dilakukan dan berakhir damai. Meskipun beberapa kasus berakhir bentrok. Itu yang dibenahi. Nang maulah bentrok itu jadi masalahnya. Siapa provokatornya? Kenapa jadi bahan hancur rumah orang?
Kenapa jadi bahan hancur gedung orang? Nah kalau itu kita sepakati haramnya. Nah ngaran mah hancur rumah orang, jangankan demo, perang aja. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad itu melarang membakar rumah, melarang menebang pohon. Artinya Islam itu kada berurusak. Itu dalam perang, apalagi dalam demo. Jadi terjadi perubahan makna dari seakan-akan demo itu identik dengan berurusak. Seakan demo itu identik dengan beruntuh segala sesuatu. Pagar lah diruntuhi. Orang lah ditimpuki batu. Kada begitu sebenarnya. Demo itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat yang memang diatur oleh sistem kita. Itu boleh. Makanya ulama sampai di situ tidak mengharamkan demo jika caranya bujur. Jika caranya benar. Ada diskotik atau wadah pelacuran hendak dibangun di daerah ini, bangunlah masyarakat. Demo itu supaya suaranya didengar. Lamun inya langsung ke wadah pelacuran hendak dibangun, tiba-tiba pacang bentrok padanya dengan preman. Malah lebih fatal lagi. Antara masyarakat dengan preman bakal bentrok di tempat hendak dibangunnya diskotik tadi. Tapi manakala bersuara dulu di Balikpapan, di Balikpapan itu pernah para ulama itu berkumpul di zaman almarhum Profesor Ahmad Syarwani Zuhri. Salah seorang ulama sepuh di Balikpapan. Lalu Sidin waktu itu ikut turun. Kada juga pangnang orasi kayak orang kada. Cuma turun. Nah pemerintah melihat ini sosok yang dihormati, umpat turun demo. Supaya lokalisasi di Balikpapan tutup. Pemerintah melihat kada lawas, setelah itu langsung tutup lokalisasi itu. Artinya didengar tuh. Coba rombongan itu laknya langsung ke lokalisasi. Ribut. Bakal ribut. Berarti menyampaikan aspirasi itu sudah benar. Karena itulah sistem yang diatur. Baik. Kita berbicara dari hukum lah. Orang demo itu sudah terjadi dari zaman Sayyidina Utsman. Ada orang-orang Mesir berdemo ke Madinah. Cuma waktu itu anarkis. Sehingga terjadilah peristiwa pedih, yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman di rumah Sayyidina sendiri. Sayyidina Utsman itu terbunuh. Yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah para pendemo-pendemo yang datang dari Mesir, kota Madinah. Tapi awas, di sisi lain kita yang membiarkan maksiat atau tidak beramar ma'ruf nahi munkar diancam, di sisi lain ujar Nabi pulang, ahabbun nasi ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisan imamun adil. Manusia yang paling Allah cintai dan yang paling dekat kedudukannya nanti, artinya ini akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Tuhan, adalah imamun adilun, yaitu pemimpin-pemimpin yang bersikap adil. Itulah orang yang paling disayangi Tuhan. Tapi wa abghadun nasi ilaihi wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jair, orang yang paling Tuhan benci dan paling jauh dari Tuhan adalah para pemimpin-pemimpin yang zalim. Sudah, kalau orang menghabiskan banyak harta jadi pejabat, begitu jadi pejabat pulang menyepai duit rakyat, menyelewengkan jabatan, maka inya telah menggunakan duitnya untuk meletakkan inya di posisi yang sangat jauh dari Tuhan. Dan inya telah meletakkan dirinya menjadi orang yang paling dimurkai Tuhan. Tapi pulang bila inya bersikap adil, menggunakan jabatannya untuk banyak menolongi masyarakat, maka dihabiskanlah duit inya untuk duduk tadi, untuk menjadikan inya orang yang paling dicintai Tuhan. Jadi terserah si ampun diri, jadi lagi kemana nyana makai. Berapa miliar duit kira-kira habis untuk jadi pejabat, misalnya habis sampai se-M habis supaya kawan jadi bupati. Rela mah habiskan duit se-M, tapi inya bersikap adil, maka se-M-nya tadi mengantarkan inya menjadi orang yang paling dicintai Tuhan. Tapi se-M untuk jadi bupati habis se-M,
Tapi yang ia lakukan ketika jadi pejabat adalah menzolimi orang. Maka CM itu mengantarkan inya ke posisi yang menjadikan inya orang yang paling dimurkai Tuhan. Luar biasa powernya pejabat ini. Makanya juga orang bahari ulayan pulpennya pejabat itu lebih dahsyat daripada pedangnya mujahid. Lebih tajam pulpen pejabat daripada pedang mujahid. Di Jakarta tuh gurani bahari ada gurani wadah lokalisasi ngarannya Kalijodo, itu ditutup di zamannya Pak Ahok. Pak Ahok menutup, ribut juai semalam, ribut juai, tapi tutupnya tetap. Kada kau mengarasi pejabat. Bila pemerintah menyuruh tutup, ada yang mengarasi aparat musuhnya. Kada tahan. Preman sudah pupus turun aparat, polisi turun, tentara turun. Nah, zaman Pak Ahok turun, lalu naik Pak Anies. Ada pulang satu tempat namanya Alexis. Ditutup juga oleh Pak Anies. Ribut juga sempat. Tapi tetap tutup. Kenapa? Karena pemerintah memutuskan, maka aparat melindungi. Melindungi proses penutupan nanti. Tutup total. Kok bisa? Pejabat yang memutuskan. Coba ulama nang kuciak-kuciak 20 tahun ceramah kuciak-kuciak belum tentu tutup itu. Seitu dahsyatnya pejabat. Dulu Sayyidina Umar pernah dilaporkan orang tuh datang Sayyidina Umar beradu bahwa Sayyidina Umar tuh diisi gubernur di satu daerah, gubernur ini diadukan lawan masyarakat tuh kada adil. Sayyidina Umar ketika orang tuh datang, ujar Sayyidina Umar, ikam bawa nah tulang ini. Lalu tulang tuh Sayyidina Umar digaris lawan pedang. Tulang tuh, jaka tulang batis, garis kayak dengan pedang lurus. Itu aja, julungkan di sini lawan gubernurku, ini pesan dari Umar bin Khattab. Begitu orang ini menjulung tulang, nang nerima ini pucat muha. Lalu orang nang maantar dia bertakut, kenapa jadi muai kamu pucat, babaya diantari tulang. Lalu ujarnya yang menggaris ini Umar kok. Iya aja nang bawa. Kenapa? Ini pesan dari Umar. Aku berpesan Jasidin hendaklah ikam berlaku lurus. Berlaku lurus artinya bersikap adil. Lamun ikam Jasidin kada bersikap adil, maka aku yang akan meluruskan ikam dengan pedangku ini. Diulah garis. Bila ikam Jasidin kada adil juga, maka pedangku ini yang meluruskan ikam. Simpun pejabat itu langsung. Segitunya power. Nah, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memberi kita pemimpin yang takut dan bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Ujar Abu Hurairah, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, adlu sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah." Orang bersikap adil meskipun sebentar, seperti seorang hakim yang memutuskan perkara lalu dia adil dengan kepemimpinannya selama menjadi hakim tadi. Dan dalam hal apapun ini bersikap adil. Sesaat aja bersikap adil dengan waktu yang tidak lama, itu lebih afdal daripada orang yang beribadat selama 60 tahun, yang di 60 tahun itu qiyamil lailiha wa siyamin hariha.
Di malam harinya inya ibadat, di siang harinya inya puasa. Timbang itu dengan orang nang napa? Bersikap adil satu mata deh. Maka akan unggul adil yang sebentar ketimbang ibadat nang 60 tahun. Itu pun full siang puasa, malam sembahyang. Apalagi malam kada sembahyang, siang kada puasa. Full dengan ibadat tuh lebih unggul nang ini tadi. Tapi awas, ujar Nabi pulang kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, jawru sa'atin fi hukmin asyaddu wa a'zamu indallahi min ma'asi sittina sana. Tetapi kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan meskipun hanya sebentar, culas dalam memutus kasus itu culas. Nyata-nyata nang bujur siapa, nang salah siapa, nang menang siapa, nang kalah siapa. Cuma culas, kawa membelok-belokkan putusan. Maka orang yang begini itu lebih besar dosanya dalam pandangan Allah ketimbang orang nang bermaksiat selama 60 tahun. Tapi kada bakait dengan keputusan nang adil kada adil. Maksiatnya bukan meremehkan minum, bukan meremehkan mabuk, bukan meremehkan judi, tapi dosa orang nang bersikap kada adil itu lebih dahsyat. Kayak apa menurut pian? Lamun guru aini besengketa tanah lawan orang. Tanah guru aini oleh orang dipindah patok atau diserobot, lalu baadu ke hakim. Sekalinya hakim memenangkan orang nang menyerobot. Bisalah terjadi begitu. Bisanya satu tanah ada 3 suratnya. Begitu orang hendak menajak rumah di sini, datang guru ini membawa surat, maka sertifikat. Kada lawas datang juga Pak Sultan ini membawa surat juga, sertifikat juga pulang. Jaka tanahnya balain, tanahnya nah itu. Kok bisa? Nang berdua ini bingung. Kali jadi datang pulang orang ketiga membawa segel. Nah, apa pakai itu? Repot kalau kayak itu lah. Lalu dibawa ke sidang. Terang benderang nih sebenarnya yang punya siapa? Saksi banyak, terang benderang. Tapi rupanya ada satu pihak yang kuat. Dengan kekuatannya itulah ia mencoba mempengaruhi apa hasil putusan sidang. Lalu hakim memutuskan mereng. Lalu terzolimi nang ampun tanah. Nang ini nang dimaksud. Di antara ya mesti. Karena ketidakadilan itu akan sangat menyengsarakan orang. Sengsarakan orang dapatnya ketidakadilan tadi. Baik. Waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliya syai'an min amril muslimin lam yamdulillah fi hajati hatta yamdura fi hawaijihim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, wa qala rijaluhu rijalus sahih. Illa wahidan la yadurru fil mutaba'at. Baik. Hadis-hadis itu ada namanya hadisul mutaba'at, ada namanya hadisul usul. Ujar Abdullah bin Abbas, ujar Nabi, apabila seseorang diberikan kewenangan untuk memimpin masyarakat, pejabat kalau salah, maka ketika ia resmi menjadi pejabat, Allah menahan untuk tidak mengabulkan hajatnya sampai inya mengabulkan hajat orang. Jaka bahasa kita tuh Allah tidak akan pandang hajatnya sampai inya menyelesaikan hajat masyarakat. Lam yandurillah bihajati hatta yandura bihawai. Seapa inya melihat bagaimana masyarakat membutuhkan inya, maka barulah Allah Ta'ala juga akan memandang kepada hajat-hajat. Bila kada parah ya parah juga.
Ya boleh kita katakan kaifa tadi nutudan seapa ranginya, seapa hutangnya, itu jurang dibayar. Baik. Oh, ini anu lagi lah. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, ma min imamin, ini imam ini bukan imam masjid lah. Ma min imamin wala walin bata lailatan sauda ghasyan li ra'iyatihi illa haraballahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang pemimpin itu tidur dalam kondisi menipu rakyat. Artinya dia menipu rakyatnya. Nyaman aja batunya guring, rakyat maka bungulinya. Terkecuali Allah akan mengharamkan surga untuknya. Lalu kemudian wa ma min ummati, dalam riwayat lain diriwayatkan Imam Tabrani, ujar Nabi, ma min ummati ahadun waliya min amrin nazi syai'a lam yahfadhuhum bima yahfadhu bihi nafsa illa lam yajid raihatal jannah. Apabila seseorang diangkat Tuhan menjadi pemimpin, lalu inya tidak memperhatikan orang lain seperti inya memperhatikan dirinya. Bila urusannya diperhatikannya benar, bila urusan orangnya masa bodoh. Dia tidak menjaga urusan orang lain seperti inya menjaga urusannya. Maka dia tidak akan pernah merasakan mencium baunya surga. Lalu kalau mencium kadang ya apa masuk? Mun mencium jakadab lagi masuk. Waruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 orang yang mereka itu sangat dimurkai oleh Allah. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, yaitu penjual yang terlalu sering bersumpah, ujung-ujungnya membunguli. Ini barangnya bagus baik demi Allah. Dikit-dikit Tuhan di bawah, dikit Tuhan di bawah. Ketujuh bersumpah. Para ulama mengatakan, ada ulun pernah membaca di satu faidah, berdagang itu meskipun sumpahnya benar aja, terlalu banyak bersumpah itu akan menghilangkan keberkahan pada perdagangan tadi. Bujur tuh padahal kebanyakan bersumpah. Karena ujar ulama, kebanyakan bersumpah itulah yang bisa menarik pada dusta ujung-ujungnya. Sekedarnya aja lah. Kalau saya sedikit bersumpah, sedikit bersumpah, sedikit bersumpah. Lalu kemudian, yang pertama, yang kedua al-fakirul muhtal. Yang kedua adalah orang miskin yang pembualan. Cocok aja mun Tuhan sarik. Orang yang fakir cuma pembualan. Itu jangankan Tuhan manusia gin muar. Maran pembualan itu kan ada yang bagus ya bang sebujurnya. Cuma mun orang sugih itu pembualan ala kulli hal. Ada kesugihan yang dibualakan. Amun susah pembualan itu kayak pakai kisahnya. Angkuh. Bah. Naudzubillahi min dzalik. 2. 3 wasyaikhuz zani, yang ketiga adalah orang Tuhan yang masih ketujuh berzina. Tuha sudah. Sasar betuha, sasar belanji.
Nang keempat, wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Ini adalah 4 yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya walhasil para jamaah, bila pun berdagang, maka berdaganglah dengan jujur. Kada perlu terlalu banyak bersumpah-sumpah. Yang penting jujur dalam perdagangan. Karena bila kita berdagang tidak jujur, Tuhan murka juga. Dulu kan ada orang berjual gandum basah. Ya ada riwayat mengatakan itu karena kena hujan. Cuma inya kada membalik gandumnya. Maksud Nabi itu jakanya basah dilihatkan ke penjual, ke pembeli. Jangan tersimpan di bagian dalam di atas karing. Lalu ada kesan menipu. Begitu Nabi melihat begitu, Nabi menyuruh untuk supaya mereka menampakkan. Karena ujar Nabi apa? Ujar Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia tidak termasuk kelompok kami. Tidak termasuk kelompok kami. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai penutup lah. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Belum tadi katakan di awal. Kan pejabat, aparat itu adalah, iya tadi mohon maaf dengan bahasa itu tanda kutip, wakil Tuhan tadi bang. Rasulullah tadi bang. Bayangan Tuhan. Wakil Tuhan kalau bahasa kita. Di muka bumi ini yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Sehingga kepada mereka lah masyarakat itu beradu. Bila ada orang-orang nang oknum-oknum nakal paksa nang lemah-lemah ini beradu ke pejabatnya, beradu ke aparatnya untuk mengadukan orang-orang zalim. Tapi jangan sampai pejabat dan aparatnya nang menzalimi masyarakat. Karena masyarakat ini kada ada lagi wadah beradu. Kemananya beradu? Lamun pejabat dan aparat yang menzaliminya. Nah ini Tuhan langsung nang mewanti-wanti nang itu. Bila ada pejabat lawan aparat ketujuh menzalimi masyarakat, Tuhan langsung mewanti-wanti mereka. Ujar Allah Ta'ala, ishtadda ghadabi ala man zalama man la yajidu lahu nasirat ghairi. Ujar Tuhan, murkaku akan sangat dahsyat. Murkaku akan sangat dahsyat kepada siapapun yang mencoba menzalimi orang yang tidak memiliki pembela kecuali aku. Artinya yang dizoliminya ini orang lemah berarti. Karena ada badu. Kemana nak badu? Apalagi nang zolim kayaknya misalnya pejabat, nang zolim kayaknya aparat, kemana lagi badu? Kada lagi. Kecuali ke Tuhan kayaknya lagi badu. Melapor. Nah itu nang Tuhan awas ya Allah. Murkaku akan sangat dahsyat kepada siapapun yang menzolimi orang yang mereka itu tidak punya tempat berlindung kecuali aku. Maka di sini hamba tadi bujur-bujur ke Tuhan melapornya. Ini berat para jemaah, sulit nang kayak ini urusan. Bila sudah Tuhan nang dilibatakannya, iya mun Tuhan menghukum di dunia. Kalau pindah di istidrat Tuhan, orang yang terlanjur zolim nang masyarakat, kada kawa melakukan apa-apa kasihan. Ke Tuhan belapor. Itu yang bahaya tuh apa para jamaah. Orang nang dilaporkan ke Tuhan ini garing kada suah. Ketimpa masalah kada suah. Kena musibah kada suah. Karena boleh jadi seandainya kena musibah itu menghapus kesalahannya. Kalau punya misalnya penyakit itu mungkin menggugurkan sebagian dosanya. Tapi inya hidup adem ayam aja. Kena musibah kada pernah. Itu kalau hati-hati. Kalau pina Tuhan memang kada hendak dosanya tuh gugur untuk orang itu di akhirat karena diazab oleh Allah sedah-sedah. Itu nang bahaya tuh berjamaah. Jadi munzolim ke masyarakat sekalinya hidup pina tentram aja itu nang hati-hati. Kalau pina diselajurakan Tuhan aja, biar rajinnya kada bapak di Jakarta kelayangan tuh lumbar aja dulu. Maka mun Tuhan nang murka ya penang manuk mentuhan nang murka nabi-nabi jaka dawani bersuara nafsi-nafsi
Nabi itu kadanya karena murkai hanyar melihat Tuhan murka padahal nang dimurkai lain mereka. Padahal nang dimurkai Tuhan itu lain mereka. Tapi para nabi itu melihat Tuhan sedang murka aja kan nih. Nabi itu kecuali Nabi Muhammad. Kayak apa kita nang orang biasa ini menghadapi murka Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini berataan selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan berataan nang hadir diampuni segala dosa, ditutupi segala aib, dan mudah-mudahan kita berataan kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم استر عيوبنا ومعلمنا على تدي بركات علومنا اللهم اجعل جمال جمعا مرحوما تفرقنا من بعد توكل مسلم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكينا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم